ucapan terima kasih kepada kawan-kawan dari media dari berbagai. Ini bersama siapa Pak? Nama asli Nasrul panggil Cindi, Pak. Cindy ya. Bapak sebagai apa di sini? Security, Pak. Security PT Multikarya Lisum Prima. Ya. Coba Anda ceritakan bagaimana proses dari Mobil itu. mobil KSU tadi yang masuk, yang dipimpin oleh Datuk Rajo Ameh, Datuk Tan Rajo Ameh. Dengan siapa saya bicara? Pak Cindi aja lah, Pak. Pak Cindy ya. Dari Security PT Lisun. Lisum Prima. Ceritakan Pak dari pertama dia dari sana atau di sini aja, Pak? Atau diring dari sana dulu dasarnya? Yang dasarnya ketika dia masuk. Seperti apa cerita ketika dia masuk, yang itu katanya dari Ketua KSU Datuk Tan Ameh bersama pengacara Dedi Cahyadi. Seperti apa ceritanya Pak? Kami sama Datuk itu kalau masuk tuh saya nggak ada duluan, Pak. Oh berarti Datuk itu sudah duluan? Duluan sama mobil yang satu. Tidak ada izin sama kita? Nggak ada. Tidak ada? Udah duluan tuh. Duluan masuk? Oke, terus selanjutnya? Yang satu lagi yang nama Iyas itu supirnya. Nah, yang satu Yas, berarti yang mobil yang kedua? Ya, mobil yang kedua kami potong di jalan nih. Terpotong lah yang satu itu. Yang satu udah nyelonong masuk. Nyelonong masuk ya? Saya turun, saya stop mobil yang nama Super Iyas itu kan. Nah, yang mobil pertama ketika masuk itu ada tak dia minta izin ke kita? Tidak ada, saya belum sempat turun, dia udah nyelonong aja, tidak berhenti kok. Oh, langsung. tidak berhenti nyelonong ya? Ya, tidak berhenti. Kabarnya dia sudah melakukan izin kepada kita. Kalau tidak ada dia ya? minta izin, Pak, pasti dia berhenti. Berhenti ya? Ini tidak ada berhenti, yang satu. Tidak ada berhenti yang satu. Tidak ada, yang satu nggak ada. Ketika dia mobil satu itu nyelonong terus, terus gimana tindakan Ini yang Bapak? belakang ini saya stop. Ya, stop. Antar saya stop dia berhenti. Kalau tidak saya stop tidak berhenti, Pak. Tidak berhenti dia. Ya. Saya Terus? stop. Ada apa katanya? Kata nama Iyas kan. Ini dari mana? Saya bilang kan, masuk kampungnya dari mana gitu kan? Ya, Dari Sumpu katanya. Dari nenek mama Sumpu. Ya. Jadi sudah koordinasi sama nenek mama Padang Taro. Udah kece. Ada yang dalam tuh jawab. Ya, Yang dalam mobil saya nggak tahu kan. Iya, Tutup. Udah katanya. Di mana koordinasinya macam mana nih, masuknya melapor lah dulu, masa kayak gini kan gitu. Iya, Udah mobilnya jalan terus. Kita iring jalan, dia jalan pelan-pelan. Nggak Iya. mungkin lah kita megang mobil jalan. Akhirnya langsung aja. Langsung Cuma itu aja dulu ya? Berarti memang tidak ada menyampaikan surat izin untuk Tidak ada. masuk? Tidak ada ya? Saya mau izin masuk, katanya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, belum pernah itu. Tanda tangan Tidak apa di ada. buku tamu tidak ada Tidak ya? ada. Turun pun tidak ada. Berarti artinya memang dia masuk menyelonong ya? Artinya kan iya tuh. Kalau Iya. orang masuk tempat izin minta izin pasti turun, Pak. Oke. Jangan masuk ke lokasi PT. Masuk ke rumah orang aja permisi dulu, turun. Ini nggak ada turun. Tidak ada turun ya? Berarti tidak permisi kan? Tidak permisi ya? Kalau yang permisi, Pak, pasti dia turun. Dia turun, oke. Oke, setelah posisi dia balik dari atas, Ya, gitu ke kan? bawah. Itu sekitar jam berapa, Pak? Jam 3 sekian lah, Pak. Dia meninggalkan ini dalam buku tamu saya tuh, dalam komutasi ditinggalkan lokasi ini jam 3.30. Jam 3.30 ya? Sudah meninggalkan ini, Sudah. berarti jam 3 sekian lah. Gitu. 3 sekian ya? Ketika dia masuk tadi jam berapa, Pak? Jam 12. Jam Pas 12 itu. ya, pas ya? Berarti dia tidak mengisi tamu di situ ya? Tidak ada. Nah, lantas ketika dia posisi dari atas ke bawah, gimana ceritanya, Pak? Portal saya turunkan. Portal diturunkan? Ya, baru berhenti. Karena waktu itu dia langsung ke posisi ke kantor atau memang langsung ke portal? Lantaran portal ini ditutup sekitar 5 meter lah. 5 meter? Ya, berhentinya. Berarti dia berhenti di sini ya? Apa yang terjadi saat itu dia bilang, Pak? Yang terjadi itu Pir coba kan, saya nggak tahu namanya waktu Ya, itu. Saya foto dulu ya mobil ini. Ya nggak apa-apa katanya kan. Foto BM sama BK kan. Ada foto keduanya. Jadi turunlah pengacara tuh sama Datuk itu. Ya, Yang mobil yang belakang. ya, Ada manajer katanya. ya, Ada, Pak. Nah, saya tanya dulu. Siap nggak manajer nih ya, menerima tamu ndak kan tuh. ya, Selamat siang, Pak, atau sore kan? Ya. Sore, Pak. Iya katanya. Ini ada Datuk nih, Pak, mau bicara. Ya nggak apa-apa ke Pak Ajis. ya. Ya bicaralah sama Pak Ajis di orang ini di sini. Saya Ya. udah pergi ke depan. Depan. Berarti apapun pembicaraan Saya kita nggak tidak tahu tahu lagi ya. kan. Ketika dia sudah sampai selesai ini, baru dia langsung pulang ya. Ya, Itu sekitar jam berapa itu, Pak? itu jam 3.30 tuh. Jam 3.30 Setengah itu ya? setengah 4 itu, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya. Izin Pak, kita bersama siapa sekarang? Aji Sari, Pak, Aja sebagai apa Bapak di sini? sebagai manajer camp PT Multikarya Lisum Prima.
Oke, coba Bapak ceritakan proses yang didatangi oleh Ketua KSU Datuk Tan Ameh bersama pengacaranya Dedi Cahyadi gitu kan. Nah, seperti apa Pak pembicaraan saat itu Pak? Ya, pada saat itu mereka datang ke sini minta bicara, saya ajak dia duduk di situ. Ya. Jadi waktu itu Datuk Tan Ameh tuh duduk sebelah saya. Ya. Terus kemudian Dedi yang pertama bicara Pak. Ya. Saya tanya apa perlunya di sini. Ya. Dari mana dia makan diri? Saya Datuk Tan Ameh dari Koperasi KSU. Oh, dari KSU. Itu dia menanyakan itu ketika dia masuk ke dalam atau setelah keluar Pak? Setelah dia mau keluar. Ketika dia masuk ada dia izin sama Bapak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada ngomong-ngomong juga enggak ada. Oh, berarti pas masuk itu nyelonong saja ya? Nyelonong saja. Berarti setelah keluar baru dia minta izin. Terus apa ceritanya di situ Pak? Ya, jadi dia menceritakan, terutama Dedi yang pertama di Dedi duluan cerita bahwa mereka sudah pasang pelang. Pasang pelang. Ya. Saya tanya itu pelang apa? Itu tanda wilayah kami katanya, wilayah Sempur Kudus. Ya. Ya. Apa maksudnya? Itu artinya sudah wilayah hak kami katanya. Ya. Jadi waktu itu saya bilang sama mereka, sepanjang kami bekerja di sini, yang kami ikut aturan ini barang taro, kami bekerja sesuai dengan aturan ini barang taro bahwa sepanjang tidak menyeberang Batang Lisun, itu mesti wilayah Padang Taro. Jadi, oh gitu ya, ya udahlah, kita win-win solution aja. Ya. Kata si Dedinya itu. Ya. Oh, win solution ya. Win solution. Maksudnya win solution ini solusi apa nih? Saya rasa ini win solution artinya Padang Taro jangan sampai dirugikan, tapi kami dapat juga gitu. Gitu. Gitu ya. Yang pengertian saya seperti itu. Terus? Oh gitu. Ini akan saya sampaikan ke beberapa pimpinan. Ya. Nah, terus habis itu Datuk Tan Ameh yang bicara. Dia mengulang apa yang sudah dibicarakan sama Dedi, bahwa dia sudah pasang pelang dan diharapkan tidak melakukan kegiatan operasional produksi sebelum ada pembicaraan kesepakatan itu. Nah, katanya Bapak mengatakan bahwa membenarkan bahwa posisi operasi saat ini sudah sampai ke Oper Kudus. Enggak ada ya? Saya enggak membenarkan. Berarti sekarang memang operasi yang di dalam itu belum sampai ke wilayah mereka. Udah saya bilang tadi, sebelum menyeberang Batang Lisun, kami mesti mengikuti aturan ini Marabatar itu mesti boleh Padang Taro. Sekarang sudah nyeberang enggak? Belum. Ya. Belum ada sampai ke nyeberang. Ya. Terus lantas dari mana dia tahu bahwa operasi kegiatan dari kantor ini sudah masuk dalam wilayah Sempur Kudus? Nah itu nggak tahu. Ya. Berdasarkan kasih tanda di sana pun saya nggak tahu apa dasar mereka itu Pak. Oh gitu ya. Ada enggak dari KSU meminta izin kepada kita untuk memasang secara tertulis ke kita? Oh gitu, tidak kan? ada. Tidak ada. Surat tertulis tidak. Surat-surat menyimpan nggak ada. Iya. Artinya ketika masuk, Anda tahu nggak dia masuk jam berapa? Jam 12. Jam 12. Ya. Nah, ketika dia masuk sekitar jam 12 itu ada dia minta izin ke kita? Oh, tidak ada. Tidak ada ya. Padahal dia tahu, kita ada di belakang dia tahu dia. Tahu dia Ya. bahwa kita ada di belakang. Ya. Lah, tahunya dari mana? Ya, kita susul itu yang satunya itu. Oh, kita sama pas di belakang dia. Oh, berarti ya. berarti waktu itu kita susul ya? Ya. Oh, ya oke. Terima kasih. Nah, terkait setelah itu dia mengatakan bahwa bukti bahwa dia sudah minta izin, sudah koordinasi dengan kita. Bapak memberikan oleh-oleh kepada dia satu batang akasia, satu bibit batang meranti. Nah, apa memang benar Bapak memberikan oleh-oleh? Saya tidak memberikan oleh-oleh, hanya dia melihat-lihat saja, dia langsung minta. Dia minta itu ya. Ya. Oh, berarti tidak oleh-oleh dari Bapak ya? Bukan oleh-oleh itu. Bukan oleh-oleh ya. Karena bibit ini pun orang transmigrasi minta ini, Pak. Oh gitu. Siapapun boleh minta gitu ya. Orang kampung pun ada yang minta. Ada yang minta gitu kan. Oh, berarti bukan oleh-oleh ya? Bukan. Oke. Terkait masalah posisi Rio, apakah Rio ini yang katanya
hanya sebatas mengaku-mengaku sebagai humas. Ya. Sebenarnya Rio ini apa posisi Dia jabatannya? sebagai karyawan kami, Pak. Ya. Memang resmi sebagai karyawan, ada SK-nya. Ada SK-nya ya, Di jabatannya sebagai Kahumas. Kahumas ya. Ya, PT Multikarya Diterima. Oh gitu ya. Ya. Berarti memang resmi dia Ya. sebagai karyawan ya. Betul. Berarti bukan ngaku-ngaku ya Pak ya Bukan. sebagai ini. Ya, betul, Bukan. dia karyawan, ada SK-nya. Ada SK-nya, Ya, oke. ya. Izin Pak Ajis, tambahan lagi wawancara kita Pak Ajis. Terkait masalah Deddy Mula Putra. Yang biasa disebut Juragan. Dia ini sebagai apa Pak di Dia perusahaan Pak? sebagai partner kerja kami, Pak. PT Multikarya Diterima sebagai tenaga produksi. Sebagai produksi untuk hasil hutan kayu. Dan ada kontraknya. Ada kerjanya kontraknya. ada. Sudah ada MOU-nya ya? Sudah ada MOU-nya. Jadi MOU antara PT MPLP dan dengan Pak perusahaan Deddy, yang dianukan ke Pak Deddy Mula Pak Putra Deddy, ya. ya, betul. Berarti memang Deddy Mula Putra ada kaitannya dengan Ada. perusahaan, Ya, ada ya. ada. Terkait dikatakan bahwa barcode yang ada di dalam itu, seperti apa sebenarnya cerita barcode yang ada di dalam? Jadi ini Pak, barcode itu sudah kami pasang pada saat survei sebelum penerbangan. Jadi barcode itulah pada saat penerbangan, barcode itu diambil, kemudian kami tempelkan di potongan kayu yang sudah akan kita angkut. Kita angkut gitu ya. Dan barcode itu yang berlaku pada tahun ini, RKT tahun ini. RKT tahun Kalau ini ya. misalnya barcode itu salah, misalnya yang tahun lalu atau yang tahun-tahun sebelumnya, itu tidak akan diterima oleh sistem. Tidak akan SIPO diterima oleh online. sistem Ya. online, SIPO Ya, online ya. ya. Artinya Ya. posisi barcode yang sekarang itulah yang sah ya. Itu yang sah, Nah, ya. kalau ada tudingan bahwa barcode yang setahun sebelumnya diganti kepada barcode yang baru, itu tidak benar ya? Oh, nggak benar, nggak Tidak bisa benar ya. ya. Pak, ya. Itu tidak bisa dan Ya. tidak diterima Tidak oleh diterima oleh sistem ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Ajis. Izin Mas, bersama siapa kita ini? Saya Ya, Legimun. Legimun ya. Ya. Anda sebagai apa di perusahaan? Sebagai mandor. Mandor. Ya. Ya, di PT Japa Mitra Wahana ya. 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 Apakah Anda bertemu dengan pengacara dari KSU Didi Cahyadi Ningrat dan ketua KSU Datuk Bagindo Tan Ameh bersama tim? Ketemu, jumpa sama dia. Jumpa sama dia. Jumpa. Ah, Pada waktu saya pulang kerja, Ya. saya dipanggil sama pengacara itu. ya. Dia bilang, "Bang, bisa kita bicara?" Datang saya, "Bisa. Mau bicara apa?" Bang? Adalah yang mau dibicarakan. Langsung saya bawa ke tempat meja kita biasa, tempat meja kita makan. Saya dikelilingi sekitar kurang lebih 11 orang. 11 orang ya. Ya, saya sendiri itu pada waktu. Sekitar jam berapa itu ya? Sekitar jam 1 lah. Jam 1-an ya. Jam 1. Hari Minggu itu ya. Hari Minggu ya? Ya. Hari Minggu lah. Saya kurang jelas sekali apa harinya itu. Jam 1 langsung dikelilingi, banyaklah orang itu bilang, "Bapak kerja di mana?" Saya kerja di kontraktor. Gitu. Pimpinan saya dulu. Saya tidak tahu yang lain-lain. Yang penting di sini setahu saya duduk, bukan yang lain-lain itu. Orang itu banyak tanya masalah lokasi. Kalau lokasi saya tidak tahu, yang penting saya kerja di PT Lisun. Nah, bukan di Sumber Kudus. Bilang pengacara itu, "Masa nggak tahu kerja sini?" Karena gini, saya kan kontraktor, kerja kan belum lama, baru kurang lebih 3 bulan. Masalah lokasi ini saya tidak tahu, kan gitu. Tetap terus ditanya sama dia, "Ini lokasi Lisun, Sumber Kudus." Datang saya jawab, "Tetap saya kerja di PT Lisun, bukan di Sumber Kudus." Oh, berarti tidak ada Anda mengatakan bahwa Anda sudah bekerja di dalam kawasan Lisun dan Sumber Kudus ya? Tidak, saya tidak pernah. Tetap Tidak saya katakan sama orang itu, saya bekerja di PT Lisun, PT Lisun. bukan di Lisun. Oke, jadi artinya memang Anda tidak pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh pengacara itu bahwa wilayah kerja Anda masuk dalam wilayah Lisun Sumber Kudus.
Tidak pernah. Tidak, ya. Tetap saya katakan saya kerja di PT Lisun, bukan PT Lisun. di Lisun Sumber Kudus. Sumber Kudus. Ya, tetap dia tanya gitu terus. Oh, Pertama dia, ini kan sungai Lisun. Saya tidak pernah tahu ini sungai kemana alirannya. Tetap saya kerja di PT Lisun. Lisun ya. Oh, berarti cuman posisinya Anda mengatakan saya kerja di PT Lisun, Ya, bukan mengatakan bahwa wilayah kerja ini di Lisun Sumber Kudus ya. Tidak. Oh, Tetap tidak. di PT Lisun. Apakah Anda tahu bahwa wilayah Lisun Sumber Kudus itu? Tidak tahu ya. Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Berarti Anda tidak pernah membenarkan bahwa posisi kerja Anda saat itu berada dalam Lisun dan Sumber Kudus ya? Tidak pernah saya mengatakan gitu. Tidak pernah mengatakan itu ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Izin, ini bersama siapa nih Tuk? Nama? Nama Darmawan, gelarnya Datuk Rajindo. Mas Jogindo. Apakah Atuk sudah mendengar pernyataan dari pengacara KSU Didi Cahyadi terkait masalah persoalan yang terjadi beberapa hari ini gitu kan? Sudah Pak. Bagaimana tanggapan Atuk? Ya, kalau tanggapan kita, yo kurang apa lah, kurang enak lah menurut pemakaian gitu. Iya. Yang biasanya kalau yang mengelem, yang mengelem lokasi, istilahnya kalau lokasi kita itu umpamanya Perantaro dengan Sumber Kudus berbeda. Ya. Jadi kita bundian dengan minyak mama Sumber Kudus. Ya. Yang mengelem kok tidak, bukan minyak mama Sumber Kudus. Iya. Berarti yang datang kemarin itu tuh atas nama apa dia tuh? Atas nama koperasi. Koperasi ya. KSU. Nah, apakah Atuk sudah melihat posisi pelang yang dipasang oleh dari KSU terkait masalah tapal batas yang mengatakan bahwa itu adalah tapal batas mereka? Sudah. Menurut Atuk bagaimana? Apakah memang benar itu posisinya masuk dalam tapal batas Sumber Kudus? Tidak benar. Tidak benar ya. Nah, seharusnya kalau dalam masalah tapal batas ini perundingannya seperti apa secara adat tuh? Seperti itu. Pertama kita musyawarah. Ya. Musyawarah kedua belah pihak atau jadi istilah disaksikan oleh pemerintahan. Pemerintahan. Nah, Ya. itu yang Biasanya ya. yang lazim begitu yang kita pakai di negara. Oh. Nah, kalau dia mengatakan tadi bahwa posisi dia telah mengundang salah satu nenek mama Pak Sabar namanya. Nah, dan Pak Sabar ini yang mengetahui terkait masalah tapal batas antara Parangtaruk dan Sumber Kudus. Nah, apakah memang benar Pak Sabar itu sebagai nenek mama, Pak? Itu Sabar itu bukan nenek mama. Itu cucu kemenakan nenek mama Parangtaruk. Cucu kemenakan ya, Pak ya? Cucu kemenakan nenek mama Parangtaruk. Dia bukan mengerti soal bate. Tidak tahu ya, Pak. Berarti tidak benar kalau dia sebagai nenek mama ya? Tidak benar. Tidak benar ya. Oh. Berarti posisinya hanya sebatas cucu kemenakan. Cucu kemenakan. Tapi kata dari pengacara Didi Cahyadi bahwa dia yang mengetahui masalah tapal batas. Kalau cucu kemenakan tidak mengetahui, hanya satu orang ya Pak. Itu satu orang yang Satu orang. Oke. Kemudian dari nenek moyang awak satu orang sesuku. Ya. Sukuku ada orang nggak tahu sih. Bukan segala suku deh Pak. Seorang yang bisa ini. Dan itu sudah diatur secara adat Pak ya? Sudah diatur Pak. Dari turun temurun dari nenek moyang awak. Berarti kalau ada persoalan tapal batas tanah ulayat, berarti itu harus diselesaikan secara nenek mama ya Pak ya? Ya. Apakah pernah Ketua KSU menghubungi Bapak sebagai nenek mama, salah satu nenek mama? Ketua KSU-nya pernah menghubungi Bapak sebagai Ketua nenek mama bahwa untuk melakukan pemasangan tapal batas? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke. Bersama siapa nih Pak? Oh, Bapak Saril, Pak. Pak Saril. Mewakili Datuk Rajo Indo, Pak. Oh, mewakili dari Rajo Indo. Apakah Bapak kenal dengan Ketua Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun ini Pak? Oh, Ambo tidak kenal, Pak. Tidak kenal ya? Berarti secara otomatis kita tidak pernah dihubungi terkait untuk pemasangan pelang batas antara Sumber Kudus dan Parangtaruk ya? Tidak pernah dihubungi, Tidak Pak. pernah. Nah, setahu Bapak
apakah tahu Bapak dia melakukan pemasangan? Saya tidak tahu Pak. Ah, Sehari setelah itu ya. saya tahu Pak. Mm-mm. Sehingganya kami nenek mama langsung naik ke atas ke lokasi, tahu-tahu ada pemasangan. Ya. Pemasangan apa namanya itu pelang dari koperasi. Pelang koperasi. Nah, Jadi setelah kami cek, kironya dalam areal kaminya pasang. dalam areal kita tuh Pak ya. Ya, dalam Berarti areal. tidak benar bahwa itu masuk dalam areal Kumpul Kudus ya. Tidak Pak. Nah, kalau menurut mereka dari paparan Bapak Sabar yang merupakan salah satu nenek mama, kata pengacara Didi Cahyadi bahwa itu adalah batas dari Sumpur Kudus. Setahu Bapak seperti apa kalau yang posisi di situ Pak? Kalau posisinya masih wilayah kami Pak. Masih wilayah Bapak ya? Tadi Bapak bilang itu mengisian Sabar istilahnya nenek mama. Sabar bukan nenek mama Pak. Iya. Itu cucu keponakan kami Pak. Cucu kemenakan kita Pak ya? Yang berhak menentukan istilahnya tata batas bukan Sabar. Itu adalah nenek mama. Nenek mama ya. Nah, proses untuk penentuan tata batas itu seperti apa kalau secara adat Pak? Secara adat kami dari keturunan turun temurun kami harus berhadapan dengan nenek omak Sumpur Kudus. Kalau bermasalah dengan tata batas dengan Sumpur Kudus, harus kami hitung-hitungan sama nenek omak Sumpur Kudus. Berarti sampai sekarang nenek mama Sumpur Kudus belum pernah menghubungi nenek mama Padang Taro untuk masalah tata batas ya? Belum Pak, Belum Pak. ya. Berarti kalau pengklaiman itu hanya pengklaiman dari ketua koperasi KSU saja Pak ya? Betul Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Pak, ini bersama siapa Pak? Sama nama Ajisman Pak. Ajisman ya? Ya, Datuk Paduko Majo. Datuk. Paduko Majo. Sedang itu Pak. Selaku ketuakan. Oh, ketuakan Pak ya? Iya betul. Nah, terkait masalah dari ketua koperasi bersama pengecaranya Didi Cahyadi dan ketua koperasi KSU Airides Datuk Bagindo Tan Ameh, katanya dia sudah ada minta izin ke kita untuk masuk lokasi. Apa benar itu Pak? Tidak ada Pak, tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar. Yang ada apa Pak? Yang ada selebar surat diberi pemberitahuan ya Pak. Ya, pemberitahuan. Pemberitahuan kepada ketuakan di dalamnya isinya apa? Pak Wali. Pak Wali Nagari Padang Taro ya. Padang Taro. Ini pemberitahuan apa ini Pak? Pemberitahuan ini kan mako memasang mako. Tapal batas ya Pak ya? Ya, data batas nenek mama Sumpur Kudus kan itu bilangnya. Iya. Nah kalau secara adat Pak untuk pemasangan tapal batas itu seperti apa Pak? Kalau duduk pemakaian nagari Pak, yo nenek mama tuh duduk kedua belah pihaknya Pak. Kedua belah pihak. Nenek mama Padang Taro, jo nenek mama Sumpur Kudus. Terus itu ya Pak. Oh, berarti harus ada dilibatkan dua nenek mama Padang Taro dan nenek mama Sumpur Kudus. Nah kalau ini dia datang atas nama nenek mama atau atas nama koperasi atau seperti apa? Ini bukan nenek mama Sumpur Kudus Pak, ini adalah koperasi Sumpur Kudus. Oh, koperasi serba usaha ranah lisun ini Pak ya? Iya. Nah katanya tadi bahwa dia sudah masuk ke dalam minta izin ke ketuakan dan kan sudah mengetahui. Habis itu dia sudah melakukan tapal batas dengan melibatkan salah seorang nenek mama Pak Sabar. Apakah benar Pak Sabar ini sebagai nenek mama Pak? Bukan sebagai nenek mama tuh Pak, sebagai cucu ponakan nenek mama Padang Taro. Oh, cucu kemenakan nenek mama Padang Taro itu ya. Iya betul. Apakah dia mengetahui terkait masalah tapal batas antara lisun dan antara Padang Taro sama Sumpur Kudus? Tidak tahu Pak. Tidak tahu tuh sebenarnya Pak Sabar tuh. Yang tahu lah adalah nenek mama, seorang sesuku. Suku. Nah, bagaimana Pak proses dalam penentuan tapal batas kalau secara adat antara kita Padang Taro? Apakah komunikasinya musyawarah atau seperti apa Pak? Bagaimana untuk mendudukkan data batas? Iya. Itu hasil musyawarah. Musyawarah ya. Ya. Berarti Nenek tidak. mama Padang Taro, jo Sumpur Kudus. Nah,
Apakah Bapak ikut kemarin melihat tapak batas yang sudah dipasang oleh Ketua KSU Ranah Lisud ini? Sebenarnya Pak sudah dipasang sudah itu nenek mama ke atas semuanya. Ke atas semuanya. Ya, Nah, setelah kita lihat posisinya apa benar di wilayah Sumpur Kudus? bukan di Sumpur Kudus Pak, itu dia adalah di wilayah nenek mama Padantaro. Ini Mama Padantaro ya. Ya. Oh, berarti tidak benar bahwa wilayah yang tapak batas disampaikan itu adalah wilayah Sumpur Kudus ya. Iya benar. Nah, kalau kata pengacara tadi Dedi Cahyadi bahwa menurut keterangan itu merupakan batas dari Sumpur Kudus. Tidak benar ya Pak ya? Tidak benar itu. Tidak benar. Oke, terima kasih Pak. Oh, Bahirman Geda Datuk Munggong sebagai orang Ladang dalam negari Padantaro. Tantangan tata batas hutan wilayah ini Mama Padantaro dengan Sumpur Kudus adalah Ambo yang menentukan di mana tempatnya antara orang Ladang Padantaro dengan Sumpur Kudus. Kamilah berkoordinasi dengan semua nenek Mama. Banyak. Ini tidak ada tuh. Oh, berarti kita tidak pernah dihubungi oleh Ketua KSU Ranah Lisun Datuk Bagindo Tan Ameh ini ya? Tidak ada orang. Tidak ada ya. Nah, apakah Bapak mengetahui bahwa sekarang di posisi di Lisun itu sudah dipasang pelang tapak batas? Sesudah itu sudah 1 hari sudah tuh. Ya. Kabarnya dari kawan-kawan kok. Ya. Dari rumah baru kami kate. Kate, Tiba dia teh dilihat di kate 2016 dia dah tepat tuh. Gagal. Gagal itu ya. Tidak benar. Tidak benar itu ya. Posisinya katanya kan untuk melakukan pemasangan pelang itu dia melibatkan salah satu tokoh masyarakat dan ini Mama Pak Sabar gitu kan. Tidak ada tuh. Berarti Pak Sabar ini bukan ini Mama Cuma menekan saya. cucu kemenakan tuh ya. Oh iya ya. Nah, apakah dia mengetahui terkait masalah tapak batas itu Pak? Karena dia tahu. Mengetahui dia. Dan mengetahui saya. Oh gitu ya. Nah kalau dalam adat seperti apa Pak? Kalau masalah penyelesaian tapak batas ini Pak, coba diceritakan. Kalau cara adat di tempat batas cara adat artinya antar negari ke negari itu. Iya betul. Jadi dari negari Padantaro dengan Sumpur Kudus adalah nenek Mama Padantaro, artinya orang Ladangnya Datuk Munggong. Kalau di Sumpur Kudus adalah orang Ladangnya siapa namanya? Datuk Munggong juga ya. Datuk Munggong. Jadi itulah yang berhadapan dengan berunding lah mana batasnya nanti disasuin oleh nenek Mama kedua pihaknya. Dan itu apakah sudah dilakukan oleh Ketua KS? Belum ya? Belum. Berarti sekarang ini pengklaim sepihak Pak ya? Iya ya. Atas nama Ketua Koperasi KSU Ranah Lisun ini Pak ya? Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Ada tambahan lagi tuh yang mau disampaikan terkait masalah persoalan ini? Kembali lagi mengenai data batas tadi juga. Dia pun mengenai data batas itu kami minta cepat diselesaikan, tolong diluruskan secapeknya. Tambahnya dia boy itunya Pak. Kok itunya do apa tambah itu? Intinya Mama Pak, yo kalau kami selaku nenek mama dari Padantaro, yo ada nak rasa menambahan teman itu. Kalau permasalahan awak ko jangan sampai istilahnya ada pihak nanti yang tidak bakal lemahan, tolong sama-sama kita lurusin. Masalahnya yang mengklaim lokasi Padantaro bukanlah istilahnya nenek mama atau nama nenek mak Sumpur Kudus. Yang mengklaim adalah koperasi. Seharusnya kami minta dari nenek mama sepihak yang di Sumpur Kudus, tolong agilo kami respon dalam masalah ko, jangan sampai berlari-lari kita, jangan sampai klaim model itu. Kalau secara adat lah kita selesaikan masalahnya secara adat itu batatok muka kita dibong ke mana badat kalaman nama pisoko gitu. Kalau itu kita dudukan bisa kita selesaikan. Cuman kalau secara mengklaim nanti kita tidak akan selesai. Masalahnya
lain orang yang punya lahan, yang punya ulayat, lain orang yang mengklaim. Contoh, di siko cucung kawakan kami lah barani nyomang ECN bisa menunjuk tata batas. Bukan haknya, itu haknya nindek mamak Padang Taro. Kalau di kami di siko ada orang kodangnya, nah namanya Datuk Pucuk, Datuk Menggong namo. Di situ mungkin ada di Sumpuk Kudus ada orang kodangnya. Jadi biasanya yang lico dipakai di adat itu betul. Secara ulayat itu batenya adalah orang godang sama orang godang. Bukan cucung kepanakan sama cucung kepanakan. Tak ada hak, sedikit pun tak ada haknya. Itu yang tolong diperhatikan, yang tolong digarisbawahi. Masalahnya nanti akan timbul gejala yang tak elok antara kampung kami Padang Taro, Jo Sumpur Kudus, Jo Manganti, Jo Selantai, Jo Unggan. Jadi tolonglah niniak mama kami sampai melewat iko dari Sumpur Kudus, mau kita sama-sama menyelesaikan masalah. Kalau tak kita selesaikan masalah Modeko akan terjadi nanti gejolak yang tak diinginkan kita. Cuman itu yang bisa mau sampai. Mau sebagai yang tua, yo kalau ada mau tentu mencoba sesuai kecek kawan-kawan tadi. Kalau masalah batik tentu nenek mamak sama anak atau orang godang sama orang godang. Bukan cucu ponakan sama cucu ponakan. Nah kini di pihak diklaim di orang bisnis itu kurang apa ya, Kurang pas lah. Kurang pas. Sobo ikut koperasi kolai baba dan hukum. Nah ya tepat soro kita nanya job dulu. Itu Hah? Betul kan Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi. Bukan kan ini Mak Sumpuk Kudus lah. Ya. Yang mengirim lokasi kan tidak ini Mak Sumpuk Kudus. Enggak. Yang mengirim lokasi ketua koperasi Iya. KSU ya. Oke. Jadi krono koperasi kolai badan hukum tentu kita hadapi dulu dengan hukum, bukan dengan ini Mak Sumpuk Kudus. Iya. Dengan ketua koperasi. Bersama siapa saya ini? Rio Martin, Pak. Rio Martin. Kita dapat informasi dari hasil konferensi pers yang dilakukan oleh pengacara koperasi KSU bersama ketua Datuk Bagindo Tan Ameh bahwa mengatakan Anda mengaku katanya sebagai humas di PT Multikarya Lisum Prima. Anda memang mengaku atau memang katanya atau mungkin sebagai apa Anda di PT Multilisun Prima ini? Iya. Saya pun dapat kabar kemarin, Pak. Saya pun ada baca berita dari orang tuh katanya saya sebagai katanya mengaku. Dan saya mengaku aku aja, Pak, itu tidak mungkin. Ya. Menghadang orang. Saya pun kerja sana, Pak, punya SK, Pak. Punya ini SK. SK saya. Apa buktinya, Pak? Ini, Pak. Buktinya ya. SK saya, Pak. Oh, ini SK yang dikeluarkan oleh ini sebagai siapa dan nama apa itu, Pak? Oh, Direktur Utama PT Multikarya Lisum Prima ya. Anda sebagai apa nih? Coba tunjukkan nama Anda. Ini apanya, Pak? Oke, Ini nama saya. Saya ya. Oh, nomor SK 696 MLP Padang 2009. Tanggal 2 Agustus 2009. Nama Rio Martin. Tempat Taman 3 Maret 1985. Ditetapkan Multikarya Lisum Senior Haji Anton Suprihatono MSI Direktur Utama ya. Iya. Berarti bisa dicek ya Pak, kartu BPJS saya ada, kebetulan di dompet, kartu ketenagakerjaan saya ada. Slip gaji juga ada ya? Slip gaji ada, Pak. Udah berapa lama Anda kerja di sana? Kerja di sana, Pak, udah jadi jabatan ini, Pak, 2017-an, Pak. 2017-an ya. Kalau ini berarti SK baru ya? SK baru, Pak. Kemarin masalah perusahaan kita pelit, makanya di PHK seluruh karyawan. Jadi yang patut ditarik lagi, Pak. Tarik lagi. Dan termasuk Anda yang ditarik lagi ya? Pak. Sebagai kepala bagian hubungan humas. Oke. Nah, bagaimana ceritanya terkait masalah datangnya pengacara
Koperasi KSU bersama Ketua Koperasi KSU Datuk Bagindo Tan Ameh bersama beberapa timnya ke lokasi Lisun. Seperti apa cerita kronologisnya? Gini Pak, pas pagi sekitar jam 9 Pak, jam 10 lah hari Minggu, saya dapat kabar dari karyawan saya Pak, security, ada orang mau mereset masuk. Jadi pas dapat kabar itu dari security, mau orang mereset masuk Pak, saya hubungi Pak Dedi Pak, Dedi Mulia Putra. Dedi Mulia Putra ya? Ya, dia selaku kontraktor joint operasi dulu Pak, dari perusahaan kami. Jadi yang menghubungi Dedi Mulia Putra Anda Saya, ya? Pak. Ya, karena dia di sana, itu saya hubungi dia Pak. Iya. Nah, saya telepon dia, dah. Ini kabarnya saya dapat laporan dari anggota kita security, ada orang mau masuk ke dalam HPA kita. Saya koordinasi sama Nini Mama, dah. Orang tuh tak ada koordinasi dah. Gimana dah kan gitu. Jadi kalau bisa enggak udah ikut saya ke dalam. Berarti Anda yang mengajak Dedi Mulia Putra saya membawa dia ke dalam Pak. ke dalam itu ya, Ya, untuk memastikan apakah siapa yang masuk. Ya. Nah, setahu Anda waktu itu siapa yang masuk? Pas di jalan sampai air Ramo Pak, saya dapat telepon lagi dari karyawan saya, anggota Sapam. Dia bilang orang tuh ngereset masuk. Katanya pertama saya informasi Pak, ada orang kehutanan. Ada kehutanan sekitar 4 orang. Kaget saya Pak, orang kehutanan masuk. Ada apa ini saya bilang? Kok orang kehutanan masuk, nggak ada permisi. Ya kan? Terus saya kunjung, kita enak saya Pak, langsung saya masuk ke dalam. Saya tanya lagi sama anggota saya Pak, nggak di palang portal. Kebetulan karyawan saya ini Pak pergi belanja ke bawah. Oke, Tanjung Keling. Portalnya terbuka Pak itu. Pas dapat kabar saya suruh balik orang itu Pak. Baliklah manajer sama Cindi. Nyampai dapat mobil itu sama dia, tapi tetap menusuk masuk katanya. Alasan dia pertamanya mungkin dia nggak tahu Pak ada kehutanan. Langsung saya maju ke atas Pak. Sampai lewat Perantaro belum ada ketemu. Saya pun bilang sama Pak Dedi, kalau ketemu mobil itu, dah nanti kita berhenti. Tanya mau kemana, kenapa. Ayalah Rio. Jadi kata Pak Dedi, Rio selaku mas tuh dia nanya. Nah ya dah. Dan mobil itu Pak, mobil itu 2, mobil kami 2. Mobil kami Pak Pajero hitam, Hilux merah. Mobil dia Pak Strada BM, Hilux putih BK. Yang duluan mobil itu mobil Strada Pak. Mobil Strada ya. Belakang mobil Hilux. Nah, katanya saat itu Anda bersama Dedi Mulia Putra melakukan penghadangan terhadap pengecara KSU Koperasi. Itu tidak benar Pak. Tidak ya? Tidak benar sama sekali Pak. Nah ceritanya seperti apa itu? Gini Pak, mobil itu pas di pendakian orang tuh turun, kami mau masuk. Mobil pertama itu mobil Pajero udah lewat satu, mobil aku merah. Pajero itu yang ditumpangi oleh Pak Dedi ya? Dia pakai Pajero, aku pakai Hilux. Berarti dia masuk, dia duluan ya? Dia duluan, aku belakang. Apakah dia menghadang mobil? Tidak ya? Tidak. Mobil yang BM pertama orang tuh yang pas sama mobil saya. Iya pas ini ya. Dan Anda saat itu menghadang dia atau seperti apa? Enggak ngadang Pak. Tidak. Pas lewat. Pas lewat. Berhentilah dia. Berhenti dia. Saya tanya ke mobil depan nih Pak. Supir tuh saya tahu tuh Pak, supirnya. Orang tuh istrinya di belakang tahu saya. Saya semua tahu saya tuh Pak. Saya tanya mau kemana dah? Dia bilang bos di belakang. Pergilah saya ke belakang. Turun kaca orang tuh, yang depan saya belum tahu nih Pak siapa orangnya. Nah saya bilang Pak dari mana? Dari Lisun. Pak saya humas PT Lisun. Turunlah orang tuh. Orang tuh turun, saya turun, Pak Dedi juga turun. Nah turun dari mobil dia. Aku bawa orang tuh arah ombeng mobil belakang Pak. Mobil putih itu. Aku tanya sama dia mau kemana Pak? Dia jawab ke PT Lisun. Apa urusan Bapak? Gitu. Jadi saya tidak tahu pertama Pak orang ini orang mana gitu. Dia bilang ada pengacara itu bilang dia mewakili masyarakat nih.
Terus pas turun Pak, datanglah anak-anak muda-muda nih pakai baju nih Pak. Tuh dia langsung foto-foto. Langsung foto-foto. Ah, Anda di foto-foto Iya, ya? direkam langsung foto-foto. Mungkin masih ada sama dia. Oh, foto-foto sekaligus ngerekam ya? Direkam. Heeh. Tuh pas turun dia tanya langsung. Pak Dedi tanya, ini siapa? Orang mana gitu. Dia jawab Pak, LSM. LSM. Nah, LSM tentu kaget saya Pak. Saya selaku Mas, kok LSM juga di sana? Pak Dedi pun tanya, cerita secara Minang, istilahnya masuk ke rumah orang permisi lah. Ini yang sekarang di sini memang taruhlah ini wilayah Padang Taro atau Sumpur Kudus. Yang sekarang yang menjalankan registrasi di sini saya penanggung jawabnya. Saya subkontraktor jalan hidup personal sama perusahaan ini. Ya. Dia bilang dia udah ada kasih surat ketuakan. Contoh kasih surat ketuakan, oke. Tapi walaupun ini wilayah Padang Taro, seharusnya kan permisi masuk. Etika apa etika? Ada istilah etika manusia lah kayak gitu. Saya pun heran Pak. Padahal yang dia bawa itu kan pengacara, orang hebat. Tentu orang yang tahu hukum lah Pak. Masa masuk ke tempat saya, kok nggak hubungi saya? Dijawablah sama tuh Tanome, nomor saya mati. Kalau nomor saya mati Pak, saya kan punya kantor. Kan bisa dihubung suratin kantor saya Pak. Orang ini langsung masuk. Jadi kalau ada apa-apa di sana, siapa itu jawab? Saya. Pas di situ ada masalah mulut dikit, tapi nggak terlalu bertengkar Pak, gitu. Dibilang kita selesaikan di bawah sama Pak Dedi. Ajak di polsek. Ajak ke polsek Pak. Orang tuh oke, nggak apa-apa. Gitu, naiklah mobil. Itulah mobil saya pun putar balik Pak. Pak Dedi di depan, strada putih di siap itu strada, siap itu hiluk putih, siap hiluk merah saya. Iring-iringin. Pun Pak Dedi bilang sama orang ini langsung ke polsek. Rio kawal di belakang. Saya pun takut kenapa Pak, tentu saya kawal dari belakang. Saya lepas Pak, langsung ke polsek. Terus dalam perjalanan nggak tahu-tahu Pak udah sampai Simpang Kamang, udah sampai Pertamina, orang ini berhenti. Berhenti mobil yang serada putih, serada biru tuh. Berhenti pula mobil hiluk putih. Aku pun karena perintah Dadet terus ke polsek, aku lurus saja Pak. Nggak tahu kejadian. Nyampe di polsek, orang tuh udah bilang ada perkelahian. Perkelahian tuh entah siapa yang mukul, entah apa saya nggak tahu Pak. Saya nggak ada di sana. Pun kalau ada orang bilang saya di sana, siapa orangnya? Memang saya udah di polsek pas kejadian. Gitu. Nah, posisinya katanya bahwa saudara Dedi Mula Putra ini melakukan penghadangan dan mobilisasi massa. Itu tidak benar Pak. Tidak benar. Kalau menghadang Pak, ngapain hadang di luar? Kami dari jauh dalam tuh Pak, itu udah kampung kami di luar semua Pak. Udah kampung kita itu ya. Kampung saya dalam tuh Pak, ngapain saya hadang di lintas kalau kami yang hadang? Penghadang itu tidak benar sama sekali. Tidak benar ya? Kalau memang itu Pak, kalau masalah kekerasan saya tidak ikut campur. Kalau ada istilahnya usutlah tuntas. Pokoknya yang saya jadi masalahkan Pak, orang ini masuk ke tempat saya nggak ngasih tahu. Dia kan seorang pengacara, orang hebat. Seharusnya kan dia tahu aturan Pak. Masuk tuh lapor. Berarti saudara Dedi Mula Putra melakukan penghadangan dan mobilisasi massa, bahkan ada tudingan dugaan pemukulan, itu tidak benar ya? Tidak benar sama sekali Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Kami pun sudah nyampe polsek Pak, pun orang pun kami udah di polsek tahunya orang di bertengkar. Sama siapa itu bukan urusan saya Pak. Jadi setelah itu kita tidak tahu lagi ya? Tahu lagi kejadiannya Pak. Apa benar terjadi pertikaian ataupun pemukulan? Itu kita tidak tahu ya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Tidak tahu Pak. Satu lagi Pak Rio. Ya Pak. Apakah Anda kenal dengan Ketua Koperasi KSU Datuk Bagindo Tan Ameh Pak? Oh, Datuk Tan Ameh Pak. Ya. Datuk Tan Ameh itu panjang ceritanya Pak. Ya. Kalau dibilang kenal Pak, udah kenal dekat saya Pak. Pertama cerita gini Pak, Datuk Tan Ameh ini semenjak perusahaan dibuka, dia untuk yang di PT Lisun Pak, di Sumpur Kudus, kan dia pengurusnya Pak. Datuk Tan Ameh ini. Waktu itu saya masuk sekitar tahun 2014 atau 2015 lah Pak, kurang tahu, saya udah lama kan. Saya masuk sana itu selaku humas Pak, ada kabak saya.
namanya satu kamar, kabak rumah saya. Jadi kenal saya sama Pedatuk Tanome ini Pak, karena saya anggota Umas, saya sering sama Peri kabak rumah saya sampai adalah hubungan orang dekat Pak sama Tuk Tanome ini. Tuk Tanome itu mungkin dia orang Sumpur Pak, Sumpur Kudus. Nah, saya pun tidak tahu Pak, lama kelamaan semasa saya di sana kerja itu saya tahu orang kedekatannya Pak. Jadi waktu itu saya tahu Pak, ada kedekatan orang ini. Perusahaan kami kan ada mengasih dana CSR nih. Nah, CSR ya, Tiap untuk tahun Pak. tiap tahun Untuk ke Nagari Sumpur Kudus. ke Nagari Sumpur Kudus ya. Ya. Jadi kalau perusahaan kami jalan Pak. Itu ke Nagari itu berarti 4 nagarian ya. 4 nagari Pak. 4 nagari. 4 Masing-masing nagari berapa itu Pak? 25 juta Pak. 25 juta terus. Jadi waktu itu mungkin untuk Taname yang daerah Sumpur Kudus yang dikenal orang di sana perusahaan kami Pak, dana CSR ini Pak dikasihkan ke Tuk Taname. Ya. Itu pun saya waktu itu ada kabak saya Pak, kabak saya ini yang kasihkan dana CSR ke Tuk Taname. Ya. Awal cerita Pak, dana CSR dikasih, entah apa alasan Tuk Taname, dana CSR ini tidak turun ke masyarakat Pak. Komplain lah orang Pak, orang Sumpur bahwasanya dana tidak turun. Sampai pun rapat di apa Pak di DPR masalah ini Pak. Oh, masalah ini ya. Jadi saya masalah ini Pak, waktu itu datanglah Datuk Tanome ini Pak ke Talabang. Kami pun tanya Pak, kenapa orang lain tanya masalah dari CSR itu, sedangkan kami udah kasih dana CSR ini ke Tuk Taname. Iya. Jadi tentu orang kampung komplain Pak, mana dana CSR ini. Iya. Nah, datanglah di Talabang, dia mengaku sama Datuk Abu Pak, minta tolong penyelesaian masalah dana CSR ini. Jadi kalau kami Pak itu tahu persis Pak kejadian CSR ini tidak turun. Air dalam perusahaan ini Pak kalau salah itu dipecat langsung Pak. Berhentilah yang nama sesuatu kamar. Nah, setelah itu datang ke Abu, jadi yang urus lagi Pak Peri namanya Pak. Pak Peri. Samsul tidak ada dan karena ada CSR ini Pak tampillah Pak Peri. Pak Peri, Datuk Abu ngomong sama Pak Peri, tentu tak mungkin lah Pak Peri istilahnya Pak. Jadi Pak, dia mengalah lah kami dikit Pak. Kami bayar sekali lagi Pak dana CSR ini. Oke deh, orang bukan Tanome lagi Pak. Berapa jadi, itu dananya? Itu 25 juta Pak, 100 juta Pak. 100 jutaan ya. Kurang lebih segitu ya? Ya, memang 25 juta satu nagari Pak. Satu nagari, oke. Ya, 25 juta satu nagari. Kami buatlah sama Tuk Taname itu Pak, bahwasanya dana yang kami kasih ke dia itu bukan dana CSR. Iya. Nah, kami pun tidak mau, perusahaan saya Pak tidak mau komplit lah. Oke. Mungkin dalam jalan waktu selanjutnya Pak Peri ini Pak bukan tahun besoknya bukan Tuk Tanome lagi dia kasih Pak. Dia kasih ke Saprijal. Ke Saprijal. Ya. Kalau Saprijal itu turun Pak dananya Pak. Turun ke bawah. Dikasih ke bawah. Ya. Dalam waktu bersilang mungkin Tuk Tanome ini kurang apa Pak istilahnya, dalam perasaan dia ditinggalin, tidak tahu saya alasannya apa Pak. Iya. Pelit perusahaan kami. Dapat kabar dia perusahaan kami Pak ada mulai jalan. Dia telepon saya, muncul lagi Tuk Tanome ini pun saya. Siapa yang jalan perusahaan? Saya bilang jalan perusahaan sekarang Pak Dedi Mulia Putra. Dia sebagai subkontraktor. Siap itu Tuk Tanome ini Pak mau jumpa sama Dedi Mulia Putra. Saya kontak Pak Dedi. Oke, nggak apa-apa. Ketemu bertiga Pak. Bersama Datuk Tanome ketemu. Kontrak join operasi Pak Dedi sama PT Multi Pak ada sama dikasihkan sama dia Pak. Ada dia. Dia pun ada kasih ke kami. Masalah perjanjian dia sama Lisun. Berarti Datuk Bagindo Tanrajo ini sudah menemui Dedi Mulia Putra? Sudah Pak, lewat pihak saya. Nah, dalam rangka apa dia menemui Dedi Mulia Putra? Dia menemui Mulia Putra, saya pun ada di sana. Dia bilang keluhan dia, masalah dia sudah ditinggalin untuk dana CSR ke depan kasih sama dia. Pun Pak Dedi jawab gini Pak, kalau dana CSR tentu dia bukan kapasitas Pak Dedi Pak. Jadi Pak Dedi subkontraktor. Kalau kapasitas duit tentu perusahaan kami Pak. Jadi setelah itu, tapi saya nggak janji tuh, saya coba bilang sama orang perusahaan MLP, saya coba dulu bilang ke Datuk. Berarti Datuk Bagindo Taname ini sudah ketemu sama Dedi Mulia Putra ya? Udah Pak, udah ketemu dia Pak. Ketemu di Takung nih Pak, di kantor Pak Dedi ini ketemu ya Pak. Anda yang membawanya? Saya lewat pihak saya. Siap, saya ketemu sama dia langsung.
Oke, berarti dia kenal gitu ya? Kenal, nggak mungkin nggak kenal. Kalau dia nggak kenal bilang bohong tuh bang. Oh, oke. Terus waktu berjalan dia bilang dia balik. Nah, setelah itu tang lama sekian pak, sekitar sebulanan untuk tanamin apa lagi. Dia bilang itu kabarnya itu udah masuk arah analisu, larana sumpur kudus. Ya. Saya bilang sama dia tuh kalau masalah sepadan tata batas wilayah itu bukan hak wewenang kami. Kami sepanjang itu istilahnya masih di Padang Taro, tentu kami koordinasi sama Padang Taro. Tapi kalau untuk katuk membatas-batas, saya fasilitasi batuk ketemu sama di Padang Taro. Jadi tolonglah kumpulin sama Padang Taro. Saya kontak sama Padang Taro, oke. Kapan Bapak turun kasih kabar saya. Saat itu 2 hari itu dia nepol lagi Pak. Besok saya turun tolong pelengkapi mobil sama wasaku. Turun ini mau menemui Nenek Mama atau apa? Mau jumpa, saya pelitasi jumpa Nenek Mama nih Pak. Jumpa Nenek Mama. Dia turun dari Sumpur Kudus. Oke, saya bilang. Dia tanya masalah uang saku. Kalau masalah uang Pak tuh tidak mungkin saya putus Pak, tidak putus sama saya. Iya. Tidak mungkin lah gaji saya kasihkan Pak gitu. Iya. Kalau masalah duit tuh tidak putus sama saya. Saya bilang dulu sama bos. Iya. Akhirnya dia bilang cepatlah ini disosialisasi cepat ke atas nanti tak enak kalau kami orang tua yang turun atau kami yang turun nanti itu lain bunyinya. Lain ya. Pun saya bilang iyalah tuh kalau kapasitas saya tuh sebagai apa. Kalau Datuk turun intinya saya udah nyampaikan ke perusahaan. Ya. Kata-kata Datuk ini udah saya sampaikan. Iya. Nah lantas apakah Datuk Bagindo Tan Ame ini ketemu sama Nenek Mama Padang Taro? Nggak jadi turun dia Pak. Lantaran saya bilang tidak ada duit. Oh tidak ada uang saku tadi itu ya. Tapi kalau Mama turun ke bawah, saya tes mobil saya siap. Tapi untuk uang saku nanti Pak orang tuh turun Pak entah 10, entah 15. Gimana saya mau cari duit Pak? Ya. Jadi tidak bisa saya putusin. Ngomonglah dia, cepatlah ini disosialisasi nanti kalau kami yang turun tuh lain bunyinya. Kalau gitu tuh ya oke. Ya intinya saya udah sampaikan ke perusahaan saya. Lain bunyinya nih maksudnya apa nih? Nggak tahu Pak, lain bunyinya gitu Pak. Istilahnya bahasanya kalau saya turun nanti lain besok yang terjadi. Oh, lain bunyinya. Itu. Okay. Akhirnya pun saat itu saya hilang HP Pak. Hilang HP. Walaupun HP saya hilang Pak, kan saya punya kantor. Iya. Pun bisa dia suratin kantor saya. Manajer saya pun HP masih nomor lama. Berarti Datuk Bagindo Tan Ame ini tahu Anda di Talabang? Tahu Pak, kalau saya hilang dia hubungan saya di Bahar Datuk Abu dia tahu Pak. Seharusnya dia berhenti sana dulu. Iya. Bisa Datuk Abu telepon saya. Ya oke. Terus setelah itu kok tiba-tiba dia turun? Itu di luar kendali saya Pak. Tidak tahu saya dia turun Pak. Ada dia konfirmasi dengan Anda? Tidak ada sama sekali Pak. Ada dia konfirmasi dengan Anda bahwa ingin memasang palang? Tidak ada Pak. Pas turun pun ketemu waktu turun tuh tidak ada dia bilang saya udah pasang palang. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Berarti posisinya memang ketemu ketika kejadian yang kemarin ya? Dia udah turun dari perusahaan saya. Baru tahu kalau itu? Baru tahu dia masuk. Baru tahu dia dari atas. Pas dia udah turun mau masuk seharusnya kan dia rumah saya kalau nggak tahu kan ya oke lah tidak tahu rumah saya di Kamang tapi Telabang saya tahu dia hubungan saya ada di Telabang jadi kan dia berhenti di sana dulu bisa kontak saya. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, sama-sama. Bersama siapa saya ini? Nama saya Dedi Mula Putra. Apakah Anda sudah melihat video yang konferensi pers yang dilakukan oleh pengacara KSU Dedi Cahyadi? Sudah. Bagaimana tanggapan Anda terkait adanya tudingan yang dilakukan oleh pengacara Dedi Cahyadi? Kalau secara umum yang dikatakan Dedi Cahyadi itu 80% bohong. 80% bohong ya? Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Begini, yang pertama Dedi Cahyadi pada intinya menyatakan di konferensi pers dia bahwasanya saya Dedi Mula Putra melakukan penghadangan, penggiringan, kemudian memobilisasi massa dan melakukan pengeroyokan terhadap dia. Ya. Itu bohong semua. Seperti apa ceritanya? Jadi ceritanya begini. Hari Minggu saya ditelepon oleh Humas PT Lisun namanya Rio. Bahwasanya
ada mobil masuk 2 unit ke lokasi HPH. Tapi hari-hari sebelumnya Rio juga sudah mengasih tahu, katanya itu ada Ninik Mama dari Sumber Kudus melewati KSU akan menetapkan batas antara Padang Taro dengan Sumber Kudus. Yang menghubungi Anda ini siapa? Rio. Rio, Anda sebagai apa? Kok dihubungi? Saya di HPH itu rekanan dari PT Multikarya Lisum Prima. Oh, rekanan ya. Rekanan. Tugas kami di sana adalah memproduksi kayu. Mulai dari tumbang, potong dan angkut. Jadi tugas kami produksi, dan itu hubungan itu dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama operasional kayu bulat, joint lodging operation, antara PT Multikarya Lisum Prima dengan PT Japa Mitra Wahana. PT Japa Mitra Wahana. Oh ini ya. Ini dia. Oh ini surat perjanjian kerjasama operasional kayu bulat joint logging operation ya antara PT Multikarya Lisum Prima dengan PT Japa. Iya. Oh ini. Dan Anda di sini sebagai apa? Kalau di dalam perjanjian ini saya adalah termasuk saksi dalam perjanjian ini. Ini nama saya. Mati menyetujui Dede Bula Putra ya. PT Japa Mitra Wahana M Amin. Oke. Di setiap lembaran perjanjian ini saya juga ikut menandatangani. Ini tanda tangan saya. Ya. Oke. Oh berarti ini legalitas Anda di PT Japa Mitra Wahana ini ya. Nanti masih ada kaitannya tambahan legalitas saya. Ini tanda tangan saya. Ini perjanjiannya dilakukan di mana ini Pak? di Padang. Padang. Oke. Ini tanda tangan saya juga. Iya. Oke. Ya. Kemudian di PT Japa Mitra Wahana saya adalah selaku pengawas untuk melaksanakan produksi. Ini di dalam PT Mitra. PT Japa Mitra Wahana. Iya. Ini surat saya penunjukan dari direkturnya M Amin terhadap saya. Oh ya. Oke. Ini. Oke. Ya. Nah terus saat itu Anda dihubungi oleh Humas PT Lisun. Ya. Ya Rio ya. Rio. Apa yang disampaikan Rio terhadap Anda saat itu? Sebenarnya sebelumnya sehari sebelum kejadian hari Minggu itu Rio juga sudah menelpon saya bahwasanya ada dari Ninik Mama dari Sumber Kudus akan melakukan rata batas. Dari Nenek Mama Sumber Kudus ya. Melewati KSU koperasi semacam koperasi yang mereka bentuk dan itu oleh ketuanya adalah Apridas Datuk Bagindo Rajo Ameh ya. Entah Datuk saya kurang tahu, cuma Bagindo Tan Ameh aja saya. Bagindo Tan Ameh ya. Iya. Iya, oke. Kemudian karena itu masalah batas wilayah, itu menyangkut APH PT Multikarya Lisum Prima, kami selaku kontraktor saya sih tidak ada masalah dalam hal itu. Iya. Silahkan saja gitu kan. Karena ini kesepakatan mungkin katanya juga sudah diberi sudah mereka surati katanya. Ya. Kemudian besoknya jam 10 si Rio nelpon saya. Katanya itu mobil yang akan melakukan tata batas itu sudah di stop oleh Ninik Mama Padang Taro untuk sama-sama ke atas, tapi mereka lewat saja. Katanya. Iya. Di situ saya itu berpikir, ini apakah memang Ninik Mama mobil yang lewat itu atau bagaimana kan gitu? Ya. Orang melakukan tata batas kah apa tidak? Kalau setahu saya kalau melakukan tata batas tentu harus ada Ninik Mama kedua belah pihak. Kalau memang Ninik Mama Sumber Kudus sudah ada di sana, tentu Ninik Mama Padang Taro juga ikut. Saya pastikan kembali kepada Rio, ada enggak Ninik Mama ikut di sana? Datuk loh Pak. Datuk itu istilahnya kepala-kepala suku yang ada di Padang Taro. Saya kenal dengan mereka, katanya tidak ada satupun. Kemudian Rio minta pendapat kepada saya, bagaimana caranya itu, Bang Ded, ya kan? Itu lewat saja.
Saya di sana kan adalah selaku kepala produksi dan juga selaku mengawasi barang-barang yang di dalam, Pak. Karena Ya, di dalam oke. itu ada unit-unit produksi, Ya. alat-alat untuk bantu produksi seperti alat berat, ya kan? Dan itu mempunyai nilai. Dan itu menjadi tanggung jawab Anda ya? Dan itu menjadi tanggung jawab saya. Ya, oke. Jelas dikatakan di sini, M. Amin menunjuk saya selaku direktur bertindak untuk M. Amin menunjuk saya bertindak untuk atas nama PT Japa untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional pekerjaan produksi kayu dan unit alat penunjang produksi di HPH Mukti. Saya berpikir ini siapa? Berpikir saya. Akhirnya saya bilang ke saudara Rio, kalau bisa di portal itu turunkan portal, tutup, tanya mereka siapa. Karena jarak antara kampung antara kampung Padang Taro dengan menuju portal pertama PT Lisun HPH itu mungkin kemungkinan paling cepat 1 jam lah melakukan perjalanan. Berarti kan ada kesempatan. Ya. Akhirnya Serio kemudian menyuruh masyarakat security untuk menutup. Tapi terakhir kami dengar laporan dari security, katanya orang ini sudah masuk. Katanya menyerobot saja. Menyerobot masuk ya? Iya, menyerobot. Pada intinya tidak sesuai lah dengan mekanisme yang ada di PT, ya kan? Seharusnya di PT itu mereka membawa surat, berhenti, ya kan? Menunjukkan identitas mereka siapa, ya kan? Kemudian tujuannya apa, kemudian diizinkan baru boleh masuk itu. Katanya menyerobot saja tanpa ada itu. Itu menambah pemikiran saya lagi. Katanya di sana juga dibilang ada kehutanan katanya. Saya berpikir juga, biasanya kehutanan caranya bukan begitu. Setelah itu Sirio mengambil keputusan saya untuk masuk ke dalam. Ya. Kita mau tahu siapa orang itu juga. Akhirnya kami berjalan, Rio dari Simpang Kamang, saya dari Simpang Batangkering masuk. Kami tidak bersamaan. Akhirnya kami bertemu di Padang Taro. Bertanya di sana juga tidak ada yang tahu mobil itu siapa. Akhirnya kami naik ke atas. Dalam perjalanan kami bertemu dengan mereka. Nah, katanya di perjalanan ini Anda melakukan penghadangan terhadap mobil pengecara tersebut. Tidak. Apa benar itu? Tidak. Ceritanya kami tidak gimana? menghadang. Jadi ceritanya begini. Kalau menghadang, ini mobil dia balik dari APH. Ini posisi ini kami ditanjakan ini, begini. Ini posisi mobil dia. Kalau kita masuk ke APH, posisi mereka sebelah kanan, kita balik. Kami sebelah kiri. Ini kami berpapasan begitu dan berhenti. Kalau menghadang, tentu saya hadang mobil dia begini. Ya. Ya kan? Berarti Ini enggak posisinya begini posisi saya. mobil Anda di depan ya? Mereka sudah lewat, saya yang di sini. Oh, situ ya. Saya mempunyai dokumentasi mengenai ini. Kebetulan ada anggota saya yang merekam dari atas mobil di waktu yang dibilang penghadangan tadi. Ya. Ini Bapak Proses boleh. katanya kan waktu itu Anda disebut melakukan penghadangan terhadap tim dari pengecara KSU Ya. bersama ketua KSU. Ya. Nah, bukti yang Anda dapatin ada rekaman ya? Ada. Coba Dan itu tidak seperti benar. apa rekaman itu? Ini. Oke. Ini sebelum saya hidupkan videonya, ini posisinya. Ini posisi mobil Rio di bawah. Itu Rio yang sebagai humas itu tadi ya? Sebagai humas, dia kan di bawah nih. Ini kan mereka kan dia kan di kanan jalan ini. Iya, si Rio. iya. Ini mobil saya nih, sparkboard mobil saya. Ini yang ngerekam dari atas. Ini saya kan sudah lewat dari mobil mereka ini. Ada mobil mereka di belakang ini satu lagi ini. Nah, ya kan? Jadi ini apakah ini yang disebut posisi menghadang? Saya di sebelah kanan, mereka mobil mereka sebelah kiri. Kemudian kalau Bapak tengok ini semua, ini mereka semua nih yang turun ini. Ini saya, ini saudara Rio, 1, 2. Ini cuma kami ini. Masa menghadang katanya, banyak mereka. Pun posisi mobil kami pun beda ini Pak. Kita sebelah kanan, kalau kita lihat sini mereka sebelah kiri. Ini saya hidupkan video Nah, sebentar. posisi dia kan 2 mobil.
2 mobil. Mobil pertama Ini mobil yang pertama. Ini sudah mobil yang kedua ini kalau nggak salah saya. Mobil yang pertama di depan ini lagi ini. di depan lagi ya. Ya, saya udah lewat ini Pak. Rio pun tidak ada melakukan penghadangan ya. Ini mobil Rio Pak yang merah ini. Oh, merah itu ya. Oke. Ini dia sebelah kanan Pak sama dengan saya. Ya, ya. Ini yang saya bilang tidak menghadang. Kalau Bapak ini saya hidupkan videonya. Ini. Ini saat ini Anda tengah berdialog ya. Berdialog dengan mereka. Diskusi ya. Ini Rio, ini saya. Ini Datuk Taname. Ya. Oke. Itu ya. Oke. Itu kalau masalah menghadang. Ya. Kemudian Apa yang terjadi saat Anda berdialog di situ? begini. Jadi kebetulan itu sampai di sana. Kami berpapasan, saya berhenti. Kemudian Rio juga berhenti. Rio kemudian menanyakan kepada mereka, Rio memperkenalkan diri sebagai humas, mereka juga turun. Ya. Pas mereka turun semua saya juga heran Pak. Kenapa? Itu dari sana turun mereka semua memvideokan semua. Memvideokan. Semua. Memvideokan ini maksudnya apa ya? Saya tidak mengerti juga Pak. Mereka memvideokan, mereka memakai baju seragam Pak. Seragam. Jadi saya pun sempat bertanya. Kemudian yang namanya si Rio memperkenalkan diri sebagai humas, langsung saudara Didi Cahyadi Diningrat, pengacara yang terhormat tersebut, itu memberikan penjelasan. Katanya dia ini mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat. Si Rio bilang, kok bapak tidak minta izin? Kan begitu. Kemudian si Datuk Taname bilang, itu di wilayah dia kenapa dia harus minta izin? Kan begitu. Di wilayah dia kenapa harus minta izin? Minta izin. Jadi akhirnya saya ikut memberikan penjelasan. Saya menganalogkan. Nah, inilah yang salah lagi mereka. Ya. Si Didinya di dalam konferensi pers mereka dibilang saya mengontrak. Saya menganalogkan. Anggaplah Bapak Datuk Bagindo Taname mempunyai rumah. Rumah ini Bapak kontrakkan ke saya. Kemudian berarti posisinya beliau selaku pemilik, saya selaku menguasai. Milik dia saya menguasai karena dengan surat-surat resmi sudah diserahkan kepada kita. Kan begitu saya menganalogkan. Menganalogkan. Berarti itu Menganalogkan APH dengan, karena dia kan berhubungan dengan Rio tadi ngomong nih. Iya, iya. Katanya dia tidak perlu minta izin ke APH, kan begitu. Oh, iya, karena iya. tanah dia. Jadi saya analogkan. Saya perumpamakan. Ya kan? Karena saya tengok yang di sana, mungkin yang hadir yang di sana itu mungkin adik-adik yang masih kecil itu tidak mengerti atau gimana, biar kita analogkan lebih jelas. Apakah ketika Bapak sudah mengontrakkan rumah kepada saya, Bapak membuka pintu rumah itu saya nak hati Bapak saja? Saya analogkan begitu. Kemudian di dalam adat, yang namanya adat itu raso dan pareso. Dicubit sakit, nah itu yang adat sebenarnya. ya. Raso dan pareso. Saya bilang gitu sama beliau. Beliau diam. Karena di dalam itu ada aset-aset orang lain walaupun tanah itu milik dia. Tanah yang sudah mereka serahkan untuk dijual. Iya, iya, iya. Jadi di sana bukan saya yang mengontrak. Saya menganalogkan. Menganalogkan. Dan itu saudara Didi pun rupanya dia pintar, orang yang punya pendidikan juga tidak paham apa itu dengan analog. Dibilang saya mengontrak. Mengontrak. Padahal sebenarnya posisi Anda, perusahaan Saya Anda adalah joint operasi dengan APH. dengan APH. Oh, seperti yang Tapi ketika dia ke Rio mengatakan tidak perlu, makanya saya masuk di sana. Masuk di Saya sana. bilang, saya perjelas di sana. Iya. Kemudian dari awal saya sudah curiga Pak. Kenapa mereka tidak berhenti di Padang Taro dan membawa nenek Padang Taro untuk tata batas? Di sana saya menengok yang turun di atas itu. Yang pertama saudara Didi, yang kedua Bagindo Taname selaku ketua KSU. ya. Yang ketiga itu saudara Sabar. Beliau ini adalah cucu keponakan nenek Mamak Padang Taro.
Dari Bukan mana? nenek mama. Dari mana Anda tahu bahwa dia sebagai cucu kemenakan? Bukannya dia sebagai nenek mama? Bukan, karena saya kenal semua dengan nenek mama mereka. Oh, berarti Anda kenal sama dengan nenek. Kenal semua saya mereka. sama nenek mama. Oh, berarti memang posisinya Dia adalah cucu kemenakan Datuk Manggung. oh, cucu kemenakan ya. Cucu kemenakan. Oh, Yang tadi ada namanya saudara Didi, ada namanya Bikindo Taname, ketua KSU. Terakhir saya tahu baru si Didi ini pengacara. Di sana saya tidak tahu dia pengacara. Yang ketiga Bapak Sabar. Yang keempat saya melihat di sini ada namanya Dias, orang bilang Dias. Ini adalah masyarakat Sumpur Kudus. Masyarakat Pak Sumpur Kudus. Identiknya cucu kemenakan lah kalau dia dilibatkan di dalam adat ya. ya. Yang kelima ada yang tidak turun di atas mobil itu, namanya Dondon. Saya cukup kenal dengan anak ini. Oh gitu. Cukup kenal sekali. Kami pernah menyelamatkan dia. Dia dulu ada kasus. Ya. Tapi masyarakat pernah menyelamatkan dia. Ya silakan aja tanya dengan dia. Ya. Apa yang kita lakukan untuk dia. Dan dia ini anak dari Bagindo Taname ini. Bapak mereka adik kakak. Gindo Taname dengan Bapak Dondon dari kakak. Ini Dondon tidak turun. Ya, ya. Cuma saya dapat berita ada Dondon. Sudah tahu saya ada Dondon. Ini juga cucu keponakan orang Sumpur Kudus masyarakat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang selebihnya mereka total 11 orang, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah adik-adik dari mungkin saya tengok LSM. LSM katanya. Karenanya baju, ya mereka bilang LSM. Karena bajunya saya tengok mereka dari Satgas Tanggap Darurat, entah apa namanya saya tidak tahu, dan mereka pakai baju seragam. Ya. Adik-adik ini semualah yang memvideokan Video kan. mereka. Oh, Saya tidak tahu juga sih Pak apa tujuan mereka. Kemudian sepanjang adat yang saya pelajari, yang namanya nagari, ini kita ada nagari Padang Taro, ini ada nagari Sumpur Kudus. Sebelum nagari ini terbentuk Pak, ada proses yang dilalui tingkatan-tingkatan. Yang pertama namanya Batarata, yang kedua berdusun, yang ketiga berkoto, yang keempat baru bernagari. Ini proses ini ratusan tahun ini Bang, dari Tarata. Apa yang Tarata? Tarata itu adalah ketika itu daerah itu ditemukan pertama sekali di Minang, namanya Cancamate Pak. ya, ya. Makanya hak ulayat itu salah satunya sah di Minangkabau ini kalau didapat dari Cancamate. Jadi ketika di Nagari Padang Taro ini, ketika belum ada nagari, ketika dia masih bertarata, ini ada orang pertama yang ke sana, namanya Datuk Manggung. Datuk Manggung. Di Sumpur Kudus kejadiannya akan sama seperti ini. Awalnya dia berteratak dulu, ada orang yang pertama yang di sana. Kabarnya di sana namanya juga Datuk Manggung. Datuk. Kemudian ketika zaman berteratak ini, setelah proses berdusun, berkotua dan bernagari melewati sekian ratus tahun atau ribu tahun sampai saat ini tidak pernah hilang Pak. Iya, iya. Yang Datuk Manggung itu tetap ada. Berarti ketika mau menyelesaikan tanpa batas, orang-orang ini harus ada ya. Jadi ketika nagari dibentuk Pak, itu minimalnya harus ada 4 sudut, 4 suku. Ada suku-suku yang lain kayak di Padang Taro sekarang. Iya, iya. Di Sumpur juga begitu. Akan tetapi kalau mengenai batas ulayat yang namanya ini orang Gadang nih Pak, yang pertama nih, seperti Columbus menemukan Amerika yang pertama kali. Nah, sama juga nih Datuk Manggung menemukan Padang Taro ini. Ini namanya orang Gadang namanya. Jadi ketika batas ulayat akan ditandatangani atau akan ada perselisihan, ini dua-duanya harus turun. Harus turun. Iya. Nah, yang turun saat itu? Inilah yang saya herankan Pak. Ini maaf Pak, saya tadi menganalogkan loh. Iya. Columbus menemukan Amerika. Iya, iya, iya. Yang pertama, seperti Datuk Manggung menemukan Amerika. Nanti saudara Didi Cehadi itu nanti dibilangnya pula nanti Columbus yang menemukan Padang Taro. Oh, iya. Seperti mengontrak tadi. Oke. Ini saya perjelas ke Bapak. Iya, 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 siap. Mungkin Bapak lebih pintar daripada dia saya tengok. Ini saya tengok dari sekian orang ini yang hadir ini tidak ada satupun yang namanya nenek mama dari Sumpur Kudus. Datuk Bagindo Taname adalah nenek mama Unggan. Dia adalah bertindak sebagai ketua KSU. Hitung mereka semua, nggak ada ini. Dan nenek mama Padang Taro juga tidak ada. Tapi katanya dia punya kuasa untuk
nenek mamak 31 nenek mamak di 4 negara ini? Kuasa Pak boleh-boleh saja. Itu boleh. Dia mereka selalu koperasi boleh saja. Ya. Tapi kalau masalah batas wilayah Pak tidak ada kuasanya. Harus yang bersangkutan yang datang. Oh begitu ya. Karena dari mana dari Datuk Rido Tanami tahu batas ini? Dia tidak akan tahu. Dia orang Unggan. Ini Sumpur loh Pak. Oke. Berarti posisinya Dan belum tahu juga Bagindo Batanami ini entah dia datuk entah apa saya tidak tahu. Kalau memang dia datuk belum tahu juga dia yang jadi orang Gadang yang diunggan. Penemu yang pertama diunggan seperti Datuk Monggong ini yang saya bilang sama Bapak tadi. Oh ya. Ya kan? Ini dia bertindak selaku ketua KSU di suratnya jelas. Sebagai Begitu. ketua KSU ya. Dari sini saya bertambah curiga. Yang pertama mereka tidak berhenti membawa Nini Mamak Palantaro. Kemudian saya dengar di portal memaksa masuk. Iya. Kemudian bertemu dengan mereka tidak ada satupun ciri-ciri ini untuk penetapan namanya batas wilayah. Berarti nenek mamak dari Padang Taro pun tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada sabar turun. Dia bilang hargai saya katanya. Iya. Dia bilang apa yang harus saya hargai? Sabar jangan menghargai saya, ngapain saya menghargai mereka? Karena Sabar ini cuma cucu kemenakan nih Pak. Dia tidak pernah menetapkan batas wilayah. Oh berarti cucu kemenakan saja. Berarti nenek mamak Padang Taro pun tidak Di ada ya? sini kecurigaan saya makin tinggi. Oh begitu ya. Dari sini akhirnya saya bilang kalau begini bagus ini diselesaikan di bawah. Karena saya di dalam aset saya banyak Pak. Iya. Komputer alat itu aja 1 unit 40 juta Pak. Kalau hilang saya pengen tanggung jawab. Makanya dia harus lapor jadi jelas gitu kan. Saya tidak menuduh mereka. Cuma kan tata keramanya kan ada. Harus diikuti. Nah, setelah ini saya bilang, saya bertambah curiga ini, saya ingin memperjelas ini. Kalian namanya tata batas, tapi kok kenapa tidak ada membawa Nini Mama kedua belah pihak? Kan begitu. Akhirnya saya bilang kita selesaikan di bawah. Kita selesaikan di bawah itu maksudnya itu di kantor wali atau di Padang Taro. Ini kan masih 1 jam lagi nih Pak. Kalau jaraknya kan 1 jam nih. Selesaikan di bawah itu berarti Di Padang Taro. Padang Taro ya. Akhirnya saya ini tentu kecurigaan saya tinggi. Saya mobil saya di depan, Pajero saya menumpang. Akhirnya waktu itu Anda berangkat ya? Berangkat. Berangkat itu untuk pergi ke bawah ya? Pergi ke bawah untuk menerangkan ini. Saya ingin menanya lebih lanjut nih karena di tengah jalan mungkin tidak bagus. Saran mereka bagus juga karena bulan puasa tidak bagus berunding-unding di tepi jalan. Kita cari tempat yang bagus lah. Saya bilang di Padang Taro lah, kan gitu. Mobil saya di depan, mobil mereka di belakang 2 unit, kemudian Humas Rio di belakang. Ini Pak namanya. Ini yang tadi satu kan penghadangan sudah saya jelaskan sama Bapak videonya tadi posisinya. Kemudian ini penggiringan. Penggiringan ya. Ini bukan penggiringan Pak. Iya. Ini kesepakatan antara saya dengan si Didi untuk memperjelas peristiwa ini di Padang Taro, di Nagari Padang Taro. Oh, makanya posisinya Anda di depan. Saya di depan, Cirio di belakang. Ini pas posisi aja nih Pak. Iya oke. Ya kan? Jadi tidak ada menggiring ya? Kalau menggiring tentu tanpa persetujuan dia Pak. Ayo ikut saya kan begitu. Oh gitu. Ikuti mobil ini kesepakatan bersama? Kesepakatan berdua. Bersama antara saya dengan Didi. Ketika penghadangan yang pertama dibilang penghadangan yang pertama. Ya ketika terjadi dialog di sana itu di sana, ya. Ketika terjadi dialog di sana berarti Anda sepakat untuk diselesaikan di bawah ya? Iya. Oke, berarti sesampai di Padang Taro ini kan lagi terjadi perbaikan jalan Pak. Perbaikan jalan ya. Okay. Ini ada onggokan koral di tengah jalan, tapi mereka belum sebar. Jadi ini otomatis jalan terhalang. Saya turun, saudara Didi juga turun. Di sini mobil masyarakat juga banyak antri. Ya. Yang mau lewat juga. Saya berpikir juga, ini nggak nyaman juga sih kalau di Padang Taro kalau begini, ya kan? Duduk, ya kan? Nanti kalau ada apa-apa susah juga kan, orang rame juga kan. Akhirnya saya juga kembali bilang sama Didi, kita ketemu di polsek aja lah kata saya. Gak bagus ini kata saya. Si Didi bilang kepada saya, oke, gak apa-apa, lebih bagus di polsek, sambil menepuk bahu saya. Yang penting bapak jangan emosi gitu. Dia bilang gitu kepada saya.
Dan kita pun sudah sepakat bahwa dia juga ke Kapolsek, mau ke Kapolsek. Iya, iya. Yang penting saya jangan emosi katanya kan. Iya, gitu. iya, oke. Saya sampaikan dia, oke. Kemudian kami menengok jalan lewat di pinggir ini, bisa lewat nggak? Kebetulan mobil kita mobil double, ini nampaknya bisa lewat. Akhirnya saya lewat, mobil si Didi pun sama temannya juga lewat, si Rio pun lewat. Akhirnya saya bilang, saya berhenti, karena Rio mungkin dia tidak tahu kan arah kemana. Saya bilang, suruh anak-anak berhenti juga. Saya sempat tuh di simpang itu sebentar, sekitar agak 2 menit 3 menit. Saya bilang tolong bilang ke si Rio belakang kita ke Kapolsek. Dia juga ikut berhenti. Jadi saya berhenti, dia berhenti, si Rio di belakang karena jarak ini saya suruh. Kebetulan ada anggota saya yang di sana itu bilang ke Rio kalau kita mau ke Kapolsek. Iya, iya. Akhirnya kita jalan lagi. Jalan lagi. Jalan sampai ke Simpang Kamang. Kemudian saya waktu itu mobil saya tidak nengok ke belakang lagi, tapi perjalanannya antara kami ini kan dekat nih, jarak-jarak dekat aja nih kan. Setelah saya sampai di jalan Simpang Kamang, kita beriringan terus sampai saya di Polsek. Saya turun, ini mobil nggak ada lagi yang 2 ini di belakang. Ya, sampai di Polsek ya? Sampai di Polsek, saya sudah sampai di Polsek. Kira-kira kalau saya sampai di Polsek itu saya hitung dengan orang berbuka. Kalau berbuka itu 6.20, mungkin jam-jam 6-an saya sampai di sana. Jam 6. Kemudian Rio pun datang. Tanya sama Rio, itu mobil itu mana? Berkelahi Pak, nampaknya di belakang katanya kan? Belakang katanya. Jadi gak enak, ini kok bisa berkelahi, ada apa? Kan gitu kan? Ada apa ini? Akhirnya tak lama berselang, datanglah rombongan orang ini. Iya. Datang rombongan ini, ada yang bocor kepalanya saya tengok, ada yang berdarah, ada yang apa. Ya dia bilang, sempat dia turun, dia bilang, ini kepala sudah berasa visum dulu. Ya saya bilang, ya silakan kalian visum. Ya. Itu hak dia kan? Pada intinya saya sudah sampai di Polsek, dia hilang. Jadi kalau dia bilang saya memobilisasi massa dan melakukan pengeroyokan terhadap dia, itu perlu pembuktian Pak. Iya. Silakan dia buktikan. Silakan dia buktikan. Saya sudah sampai di Polsek sesuai dengan perjanjian komitmen saya dengan dia. Kita ke Kapolsek. Tempat tujuan kita adalah Polsek. Polsek ya. Saya sudah sampai di sana, si Rio sudah sampai di sana, dia tidak sampai yang di sana. Ya, katanya alasannya berbuka puasa dia di situ katanya. Kalau berbuka puasa Pak, waktu itu baru jam 6 Pak. Oh, jam 6 ya. Masih. Saya juga puasa Pak. Iya. Sama dengan dia. Ya. Tapi komitmen kita ke Kapolsek ya ke Kapolsek dong. Iya. Sama-sama berbuka. Dia puasa, saya juga puasa. Iya. Jam 6. Masih ada tengah waktu 20 menit lagi untuk berbuka. Ke puasa ya. Ya. Iya. Setelah itu dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian ada lagi anggotanya yang datang, diamankan di Polsek. Ya sudah, gue duduk aja menunggu. Karena kita mau tahu juga ini ceritanya bagaimana. Nah, kelanjutan dari cerita dia masuk apa itu kan. Jadi masuk ke APH itu, katanya mau melakukan penetapan batas wilayah itu. Kemudian akhirnya saudara Rio membuat LP lah di Polsek. Saya tengok. Ya. Kemudian mereka juga pulang dari puskesmas. Kemudian tahap berita ya saya mau mandi lagi lah. Iya. Berarti setelah itu Anda meninggalkan Polsek ya? Saya meninggalkan Polsek lagi. Dan Anda si Rio ya, bukan Anda ya? Si Rio tinggal di Polsek dia. Tinggal Polsek. Oh, untuk ada melaporkan. Ada masyarakat Kamang Baru juga yang hadir di sana, dan Datuk Abu yang di sana. Ya. Ya udah, saya balik. Mungkin ya masalah dia apa namanya tujuan dia yang ke sana itu mungkin mau saya pertanyakan juga begitu kan, tapi dia lah waktu kan tidak memungkinkan lagi Pak, dia udah mau bikin LP, mungkin udah letih apa, mungkin kita cari waktu lain hari aja gitu kan. Cuma si Rio sudah bikin laporan polisi dia LP. Nah, kira-kira itulah Pak yang namanya yang kata-katanya mulai dari penghadangan, penggiringan,
kemudian memobilisasi massa, Ya. melakukan pengeroyokan, Ya. kira-kira keterangan saya itu. Ya.